Di dalam Yohanes 4 ayat 34, Yesus mengatakan, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku." Demikian juga kita sebagai pengikut Kristus. Tujuan hidup kita adalah melakukan kehendak Bapa di surga. Dan kita tahu bahwa kehendak Bapa bagi kita adalah keselamatan. Merupakan rencana yang terbaik untuk kita. Di dalam Yeremia 29 ayat 11 juga dikatakan, "Sebab aku ini tahu rancangan-rancangan yang ada padaku, yaitu rancangan keselamatan dan damai sejahtera." Oleh sebab itu, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu ragu untuk mengikuti kehendak-Nya, karena kehendak Tuhanlah yang menjadi norma tertinggi untuk keselamatan kita, pangkal dari keselamatan kita. Bagaimana kita mengetahui sesuatu itu merupakan kehendak Allah atau bukan? Yang pertama, kita melihat dari sabda Tuhan. Jika sesuatu itu sesuai dengan sabdanya, maka itu adalah sesuai juga dengan kehendak Tuhan. Sabda Tuhan menyatakan pikiran Tuhan dan rencana Tuhan untuk kita. Kehendak Dia bagi kita bisa kita dapatkan di dalam sabda. Asal kita bertekun di dalam pembacaan firman Tuhan dengan niat tulus untuk mengenal Dia lebih dalam, maka kita juga akan paham apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan buat hidup kita. Yang kedua adalah lewat ajaran gereja. Ajaran gereja menjabarkan lebih lanjut, lebih detail untuk bidang-bidang kehidupan dari sabda Tuhan untuk kita pahami, sehingga kita bisa punya penuntun yang lebih jelas, lebih detail untuk setiap keputusan-keputusan yang perlu kita ambil. Dan yang ketiga, melalui status hidup kita. Apa yang menjadi kehendak Tuhan tidak mungkin bertentangan dengan status hidup kita. Bila kita karena begitu bersemangat, ingin pergi ke tempat yang jauh, mewartakan kabar gembira, ingin menolong orang banyak di suatu tempat yang jauh dalam jangka waktu yang lama, tapi kita adalah seorang yang punya keluarga, entah itu sebagai suami atau istri, orang tua atau sebagai anak, kita perlu mempertanyakan lebih lanjut, apakah memang ini kehendak Tuhan? Karena kita harus meninggalkan keluarga, mungkin keluarga nggak setuju, ya. Kita perlu mengorbankan, melalaikan tugas-tugas kita sementara waktu demi suatu pelayanan yang kita pikir lebih besar nilainya. Namun, kalau itu tidak sesuai dengan status hidup kita dan tidak ada kesepakatan di dalam keluarga, maka tentu itu tidak sesuai juga dengan kehendak Tuhan. Tuhan berbicara melalui kehidupan kita, melalui pilihan kita untuk berkeluarga atau melajang, itu merupakan salah satu tugas tanggung jawab kita yang utama yang perlu kita selesaikan untuk sebagai orang yang sungguh-sungguh mau mengikuti Kristus. Selanjutnya kita perlu juga melihat lewat tanda-tanda lahiriah. Tanda-tanda lahiriah itu adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita atau melalui pertemuan kita dengan orang tertentu, ya, melalui apa yang kita dapatkan, misalnya kita mengalami suatu kegelisahan atau damai, ya, ketika sesuatu itu terjadi, atau kita mungkin mudah jengkel atau mudah marah, mudah gelisah ketika kita sedang melakukan sesuatu yang ditawarkan kepada kita. Bisa jadi itu pertanda bukan kehendak Tuhan untuk kita lakukan. Itu merupakan tanda lahiriah. Namun kadang-kadang apa yang menjadi kehendak Tuhan itu jelas, namun juga kadang-kadang tidak jelas. Ketika kita belum dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Nya lewat tanda-tanda lahir, lewat sabda Tuhan, kita belum juga jelas, karena ini sepertinya dua-dua baik, ya. Kita bisa mencarinya dalam tanda batin. Artinya apa? Kita bisa lebih dalam lagi berdoa, minta pertolongan Tuhan, bimbingan Roh Kudus, supaya Tuhan memberikan, Roh Kudus memberikan lebih lanjut bimbingannya lewat rasa batin, pengertian, lewat sabda batin, maupun lewat penglihatan kalau Tuhan berikan, ya. Nah, kita perlu mengenali tanda-tanda itu. Dan ini adalah proses yang lazim
untuk kita lakukan, ya, ketika kita mau sungguh-sungguh mencari apa yang menjadi kehendak-Nya. Lalu sekarang kita lihat bagaimana proses untuk mengenali kehendak Tuhan. Yang pertama, kita harus menyiapkan dulu diri kita bahwa kita mau dengan rela mengikuti kehendak Tuhan. Kita siap untuk taat. Jadi kita melepaskan apa yang menjadi rencana kita, ide kita. Kita hanya mau mendengarkan dulu apa yang Tuhan kehendaki. Setelah itu kita mengumpulkan informasi sebanyak mungkin, data-data yang valid untuk pilihan-pilihan kita. Entah kita ada tawaran A dan B, kita kumpulkan. Kalau saya menerima tawaran A, apa positifnya, apa plusnya, tapi apa kerugiannya, kita coba kumpulkan. Demikian juga dengan pilihan B. Setelah kita mengumpulkan data yang cukup, ya, mengenai kedua hal tersebut atau kedua tempat tersebut, dengan segala pro dan kontranya, kita bisa membawa kepada Tuhan dan kita sampaikan. Seperti seorang sahabat yang berbincang-bincang dengan sahabatnya. Ya, dari situ kita sudah mengeluarkan semuanya kepada Tuhan dan selanjutnya kita membiarkan Tuhan berbicara kepada kita di dalam keheningan. Bisa jadi di situ Tuhan menguatkan rasa batin, kecenderungan hati, sehingga kita punya kemantapan untuk memilih satu dari antara dua pilihan tersebut. Kalau memang kita belum mengalami kemantapan hati, berarti kita bisa mengulangi doa tersebut lagi, ya. Namun, perlu kita ingat, seringkali tanda batin itu digelapkan atau menjadi kabur karena kita sudah terlalu terbiasa hanya mengikuti apa yang kita inginkan. Kita terlalu terbiasa untuk memenuhi selera kita sendiri dan belum terbiasa untuk mengundang Roh Kudus, menghadirkan Roh Kudus untuk tanya kepada Tuhan. Nah, jadi ketika kita mulai proses discernment, kita mulai ingin hidup sesuai kehendak Tuhan dan bertanya kepada Dia, bisa jadi tanda-tanda batin itu belum muncul, ya, belum kita sadari. Karena selama ini tertutup. Nah, kalau suatu keputusan itu cukup penting dan kita belum punya kemantapan hati, maka kita mengulangi proses discernment itu. Kita bawa lagi dalam doa mungkin selama beberapa minggu, ya, sampai mungkin lebih daripada 1 bulan, ya. Kita terus bawa dalam doa dan kita terus ulangi proses tersebut. Dan kalau kita sudah punya suatu kecenderungan, ya, kita sudah mengarah pada suatu pilihan tertentu dan kita tapi belum sungguh yakin, boleh langkah terakhir sekali, dan ini tidak harus selalu, dan hanya kalau ada dorongan batin, kita boleh minta tanda kepada Tuhan. Tanda ini diizinkan karena di kitab suci juga ada, tetapi bukan merupakan hal yang mutlak dan satu-satunya. Karena apa? Sebenarnya yang lebih penting adalah proses. Bagaimana Tuhan mengajar kita untuk lebih peka pada suara hati, pada kehendak Tuhan di dalam keheningan. Dan Tuhan mau kita berproses, Tuhan mau juga kita terlibat, dan bahwa keputusan itu muncul dari kesadaran kita, bukan hanya dari tanda, ya. Jadi tanda ini hanya boleh sebagai tambahan. Setelah kita melalui proses 1, 2, 3, 4, 5, 6 tadi yang saya katakan, ya. Kita sudah siapkan hati untuk netral, kita sudah sungguh-sungguh mempunyai data yang valid untuk pilihan-pilihan tersebut, kita sudah membawa kepada Tuhan, kita sudah sampaikan, kita ungkapkan pada Tuhan, kita sudah coba berdiam diri mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki, dan kita sudah punya kemantapan, tetapi kita mau ditegaskan lagi lewat tanda, itu boleh kalau kita ada dorongan untuk minta tanda. Tapi tanpa tanda itu pun sudah cukup sebenarnya kalau kita sudah punya kemantapan hati. Selamat berdiscernment.